kami datang pagi ini buat beribadah sama Tuhan. Kami mau arahkan hati kami. Kami rindu untuk dengar firman-Mu, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan, kami mau declare kami perlu Tuhan. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Gak ada yang lain, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi yuk kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sing Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sebut namanya.
Biar ini jadi nyanyian kami, bukan sekedar nyanyian Tuhan. Tapi ini benar-benar isi hati kami. Gak ada lagi yang kami andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Yes, God. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Let's worship. Yesus yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sebut namanya. Thank you, Sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang kami dapat percayai, Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. And we are here to worship you Jesus. Kami ada di sini untuk menyembah Engkau Tuhan, menikah namamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. We are here to worship you, oh God. Thank you God. Thank you Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. You are the King, yes you are, Jesus. Say King of endless worth, King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. Let's bring him. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. For you search much deeper within, to the way things appear. You're
to my heart. Say, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. For it's all about you, God. And everything revolves around you, Jesus. Our life, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, God. Oh, we declare it's all about you. And it's all about you, Jesus. Sing, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Yes, Jesus. It's all about you, Jesus. And it's all about you. And it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of. And it's all about you. Come on. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Come on, sing it song. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, God. We are here to worship you. And everything that we do is all about you, Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu setia di dalam setiap langkah kami, dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan.
di setiap langkahku. Tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu kau tak tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes, Jesus. Sebab kasih-Mu sempurna, Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, Ini janji-Mu, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Come on, church. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. You are the God of all the universe. You are the God who reigns, Jesus, on heaven, on earth. You are God, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi, amin, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi, yes, kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi, come on, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Amin. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kasih Tuhan. Sebab selama kami hidup Tuhan, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Sebab kami sudah merasakan menerima kasih yang terbesar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang sedetik pun tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Karena kasih-Mu yang sempurna. Karena kasih-Mu yang jauh melampaui segala kelemahan, keterbatasan, kesalahan dan dosa kami. We love You so much today God. We love You God. We love You in all that we do. Semua yang kami kerjakan is all for You God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami. Terima kasih untuk kami masih boleh ada sampai hari ini, masih boleh sehat, masih boleh mencari Tuhan, masih boleh memuliakan Engkau, masih boleh dipakai oleh Tuhan, masih boleh dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu, berbicara tentang keluarga. Kami percaya Tuhan rindu. Tema ini yang Tuhan rindukan. Karena seringkali banyak kali kami lebih fokus pada hal-hal yang mungkin bukan yang menjadi prioritas-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami tangkap pesan Tuhan, kami mau meresponi dan kami mau bergerak. Dan kami mau melangkah. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua karena kasih anugerah semata-mata. Hanya Engkau yang diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk semuanya, shalom. Sudah lama tidak bersua, berapa ratus tahun. Oke ya, siap, sehat semuanya ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Yuk kita masuk langsung ya. Yohanes 9. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Ya, temanya mengenai family ya. Family, siapa di sini punya family? Siapa di sini gak punya family? Ada orang gak di sini? Memang luar biasa. Bandung itu memang terkenal pemalu, betul ya? Ya, pemalu ya. Saking pemalunya gak ada suara, betul? Harusnya ikut Tuhan jangan pemalu dong. Kita kan anak Tuhan. Siapa di sini ngaku anak Tuhan? Kalau ketemu bapaknya gimana? Malu-maluin? Harusnya antusias, betul? Semangat ya. Kita ketemu bapak di sini. Ada bapak gak di sini? Ada. 2-3 orang berkumpul, he's here. Dia present, betul? Ada orang gak? Haleluya. Begitu ya. Oke, buka Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 30 demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur manis itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. That's it. Ada banyak kata-kata yang keluar dari mulut Yesus waktu dia di kayu salib, betul? Ada berkata sudah selesai, ada berkata ampunilah mereka tidak tahu apa kesalahannya, ada berkata aku haus, intinya ada kurang lebih 7 kalimat yang Tuhan katakan. Tapi hari ini kita akan menangkap pesan Tuhan. Ternyata salah satu kata daripada Yesus adalah apa? Dia berbicara, "Ibu, ini aku, it's me." Dan kepada murid kesayangannya Yohanes, Petrus, Yakobus, "Itu ibumu." Apa artinya ini? Artinya keluarga penting di mata Yesus. Dia nggak panggil, dia nggak bilang begini, "Jangan lupa ya nanti ya, jangan lupa program nanti untuk di gereja ya." Enggak. Dia nggak ngomong tentang bagaimana langkah ke depan. Dia nggak ngomong tentang bagaimana untuk ini dan itu. No, dia ngomong tentang keluarga.
Hari-hari ini kalau Yesus anak Allah aja peduli dengan keluarganya, dengan mamanya, dengan papanya, dengan keluarganya, bagaimana dengan kita? Waktu engkau tidak peduli dengan keluargamu, ada yang salah dengan kita. Kenapa bilang Tuhan sangat peduli dengan keluarga? Kenapa dikatakan kerajaan surga sangat peduli dengan keluarga? Ya, nah kita akan lihat. Coba kita buka Matius 21 ayat ke 12b. Jangan anggap enteng, ini fenomena yang sedang terjadi sekarang. Dikatakan Matius 24 ayat 12b. Maka kasih kebanyakan semakin dingin. Ini jelas dikatakan tadi, kasih akan semakin dingin. Makanya gak heran kita lihat sekarang dalam keluarga banyak terjadi perceraian, betul? Bapak gak peduli dengan orang tuanya, bapak gak peduli dengan anaknya, anak gak peduli dengan orang tuanya, bahkan juga istri gak peduli dengan suami gak peduli dengan istri, karena memang kasih semakin dingin. Makanya kenapa Tuhan sangat concern, Yesus gak mau pergi sebelum dia ngomong ini. Halo si Asisi, how about your family? Bagaimana keluargamu? Makanya hari-hari ini target kita bukan hanya mencari uang banyak, bukan mencari pabrik banyak, tapi kasihi keluargamu, perhatikan keluargamu, berkati keluargamu, mumpung masih ada kesempatan. Kita gak pernah tahu. Tadi pagi saya baru dengar berita dari pelayanan saya di Surabaya. Bapak itu dalam keadaan sehat-sehat, masih ketemu minggu lalu sama saya. Ternyata kemarin ke dokter, udah divonis kanker stadium 4. Liver. Sekarang badannya sudah racun semuanya. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu kapan mam kita, kapan kita punya papa, kapan kita punya anak, kapan kita punya suami, kapan kita punya istri. Makanya kenapa Yesus sampai ngomong, pertanyaan kenapa Tuhan begitu concern tentang keluarga? Jelas. Kalau engkau baca Yesus berapa lama dia dengan keluarganya? 30 tahun. Hanya 3,5 tahun loh dia pelayanan di gereja, di bait Allah. 30 tahun dia dengan keluarganya. Apalagi waktu engkau mendengar bagaimana mujizat pertama terjadi di mana bapak-bapak ibu-ibu? Yes, di Kana, dalam perkawinan, dalam keluarga. Bukan waktu pabrik bangkrut. Bukan waktu orang sakit di Boromius, bukan. Tapi waktu dikatakan ada pernikahan yang kurang anggur, ada keluarga kurang harmonis. Papa mama mungkin suka berantem, orang tua mungkin suka bermasalah dengan anak. Tuhan turun tangan, padahal Yesus sendiri bilang belum waktuku. Artinya apa? Kita bisa berubah schedule surga. Waktu ada keluarga datang kepada Tuhan. Ada orang gak di sini? Gini ya, kalau gak ada respon lagi aku turun langsung ya. Saya punya kontrak bisa dibatalkan, betul? Karena ngapain aku ngomong sama kursi yang diem? Halo. Hei, kalian bukan respon kepada saya, respon kepada firman. Firman adalah dia sendiri, dikatakan siapa yang ramah pada firman akan beruntung hidupnya. Ini firman gak disampaikan? Firman. Gak usah lihat Ibu Indrinya, lihat firmannya, amin. Mau dapat jodoh cepat gak nih? Nih, yang depan, mau? Makanya kamu respon firman, betul? Kalau gak makin panjang jodohnya nanti. Oke, ya. Bener, saya perhatikan orang-orang yang respon itu luar biasa loh. Zakius coba lihat kurang apa. Karena dia respon sama firman, satu keluarganya selamat. Halo? Ya gitu dong, diancam baru mau semuanya, oke? Luar biasa. Nah dikatakan tadi ya, kenapa? Kalau kita baca Matius pertama, silsilah Yesus, itu tentang family. Betul, waktu doa ya dikatakan doa mujizat pertama adalah di mana? Di Kana, tentang family juga, betul. Nah Yesus berapa lama dia dalam kehidupannya? 33,5 tahun, lebih lama di mana? Dalam keluarga. Pertanyaan, kenapa keluarga begitu penting Bu Indri? Kenapa keluarga itu penting? Buka Amsal. Kenapa bilang? Karena Tuhan punya rencana besar bagi setiap kita di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda di tempat ini. Yuk kita lihat ya. Kita buka Amsal. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jelas dikatakan. Kita hanya bisa ditajamkan melalui apa? Bukan waktu engkau di mimbar. Engkau di mimbar, engkau tidak akan tajam. Engkau tidak akan segambar dengan Tuhan. Tapi melalui kapan kita bisa segambar dengan Tuhan? Waktu kita dalam keluarga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu melalui keluarga yang tiap hari kau lihat. Yang engkau dekat dengan dia. Bukan orang di Alaska, bukan orang di gereja. No. Kalau soal di gereja, malaikat dikatakan. Iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang, betul? Maka jangan percaya sama hanya cuma sekedar pintar khotbah. Jangan percaya sama Ibu Indri. Lihat buahnya. Lihat keluarganya. Amin. Amin. Iya, karena tukang obat banyak di gereja. Lihat Pak Andi keluarganya. Bagus, luar biasa. Itu ada buahnya. Tapi kalau kita sekarang hanya cuma ngeliat karena pinter khotbah, karena pinter nyanyi. Itu bagus tapi gak jadi jaminan.
Tadi katakan tadi, kenapa kita harus ditajamkan? Supaya kita segambar dengan Tuhan. Kenapa kita harus segambar dengan Tuhan? Ada suatu hal yang luar biasa Tuhan siapkan. Buka Kejadian. Ini pertama kali Tuhan menjadikan manusia. Beda dengan binatang. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata, merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diulang-ulang berapa kali. Semua talk about segambar dengan Tuhan. Makanya jangan bangga hanya berkata I'm a Christian. Jangan hanya bangga dengan berkata saya sudah melayani 100 tahun. Halo. Sudahkah kita mau menjadi segambar dengan Tuhan? Memang segambar dengan Tuhan gak bisa dengan kekuatan sendiri. Gak mungkin. Itu pasti karena kasih karunia Tuhan. Tapi harus mau dulu. Amin. Katakan aku mau Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui keluarga. Maka jangan sia-siakan keluargamu. Halo. Yesus saja sayang sama mamanya, sama papanya, sama keluarganya. Siapa kita sampai kau sia-siakan istrimu? Mana suami-suami sini? Coba angkat tangan. Tiba-tiba jadi Judas semua. Luar biasa. Perubahan yang sangat radikal. Betul. Kalau di gereja kayaknya luar biasa. Padahal pulang istri kayak samsak dipukulin. Saya punya pelayanan banyak keluarga, maka saya tahu betul. Kalau ngelihat muka suaminya, kayak angel betul-betul. Ngelihat istrinya, haleluya. Padahal kalau ketemu suami, kasarnya luar biasa. Gak jadi jaminan. Nah kalau begitu Bu Indri, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan, dikatakan tadi, kalau engkau segambar dengan Tuhan, perhatikan. Dikatakan maka mereka berkuasa, ada kuasa ilahi akan kau dapat. Ada otoritas dari surga, diberikan posisi pemenang. Tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita menjadi saksi Kristus. Saya mau tanya, dari mana mulai saksi Kristus? Bukan waktu engkau bersaksi di mimbar? Dari Yerusalem. Kalau di Yerusalem engkau bisa berdampak, Tuhan akan percayakan engkau sampai ke ujung bumi, diperlebar kapasitas kita. Makanya penting keluarga. Nah pertanyaan, apakah iblis senang dengan ini? No. Iblis bukan iblis namanya kalau dia happy melihat anak-anak Tuhan diberkatin. Mana buktinya? Kita buka yuk 1 Petrus ya. Kita lihat ya. 1 Petrus atau 2 Petrus. Mari kita lihat ayatnya mana dia. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ayat kesannya gak enak. Tapi kalau engkau baca yang dapat ditelan. Berarti kita bisa gak ditelan? Gak bisa. Waktu engkau bisa berjaga-jaga. Jangan hanya jaga pabrikmu. Jangan hanya jaga hartamu, jangan hanya jaga mobilmu, jangan hanya jaga kesehatanmu. Ya, kalau untuk kesehatan semua kita jaga, betul. Jaga keluarga kita. Karena ini akhir zaman, dikatakan kasih akan semakin dingin. Makanya gak heran banyak terjadi perceraian, perselingkuhan. Kita harus berjaga-jaga. Nah untuk berjaga-jaga bagaimana Bu Indri? Kasih keluargamu melalui apa? Companionship. Melalui apa? Pendampingan. That's it. Hartamu baik. Uang yang kau berikan pada anak-anakmu baik, tapi itu gak jadi jaminan. Tapi kalau engkau berikan pendampingan pada keluarga, ini yang membuat kita bisa memiliki keluarga yang punya fondasi yang kuat dalam Tuhan. Ada 6 pendampingan. Yang pertama adalah jadi apa? Kita harus jadi apa bagi keluarga kita ya? Kita lihat satu-satu ya. Mungkin kita bilang, Bu Indri, untuk apa pendampingan? Supaya kita kenal keluarga kita. Saya mau tanya, siapa di sini yakin dia kenal suaminya? Mana istri-istri? Jangan suami orang. Mana istri-istri? Ini gimana sih gak ada yang mau respon? Aduh kebangetan betul-betul semuanya. Mana istri? Coba angkat tangan. Istri, saya mau tanya, kenal gak bapaknya, suaminya? Kita pikir kita udah kenal, belum tentu loh. Saya mau kasih kesaksian, saya ternyata jebol di sana. Saya gak kenal Pak Ari. Saya pikir Pak Ari waktu belum bertobat, itu saya pikir Pak Ari suka memang ke diskotik, pergi ke tempat-tempat lain. Itu mungkin karena Pak Ari suka. Waktu Pak Ari koma. Waktu tahun 2009, itu koma, kelempar 70 meter di jembatan layang, 11 hari koma. Dan waktu hari ke-11 mulai sadar pindah ke ruangan biasa. Tahu apa yang terjadi? Waktu saya pas harus pelayanan, saya pikir dengan saya minta tolong sama teman-teman Pak Ari, sahabat-sahabat Pak Ari, tolong temenin laki gue ya. Nanti kalau bangun gue hanya pergi sebentar aja 1 jam. Langsung balik, saya bilang begitu. Saya sangat yakin dengan ada teman-teman Pak Ari, pasti aman. Tahu apa yang terjadi? Ya Pak ya, kamu cari siapa Pak? Pak Ari cari saya dong, semua pintu Boromius diketokin mana bini gua. Di sana aku sadar ternyata suamiku sampai pakai narkoba, suamiku nggak bertobat, suamiku masih ke diskotik. Karena istrinya di mana?
Saya banting setir. Saya kasih waktu 2 tahun sama suami saya. Betul-betul aku memperhatikan suamiku, aku urus. Sama Tuhan terlalu gampang balikan semuanya. Betul kan Pak? Kamu cinta gak sih sama saya? So sweet, betul. Yes, seringkali kadang-kadang kita pikir, yang penting yang pokoknya kan, yang penting ada Bu Indri. Gak cukup hanya ada. Karena seringkali kita hadir, tapi hanya badan kita. Companionship yang sebenarnya bukan hanya hadir secara tubuh, tapi engkau ada betul-betul di sana pada saat keluarga membutuhkan. Ada 6 hal. Yang pertama adalah apa? Motivator. Waktu ada si lumpuh 38 tahun sakit. Dia sakit 38 tahun padahal banyak orang sembuh di sana. Tuhan gak bilang gini, makanya lu sih males. Lu gak pernah ke CLCC? Enggak. Waktu dia bilang Tuhan gak ada yang peduli dengan aku. Seringkali kadang-kadang mungkin keluarga kita tidak hadir. Mungkin usahanya gak jalan. Mungkin pabriknya gak macet. Mungkin ordernya gak ada. Mungkin kesehatannya gak makin baik. Apa perkataanmu? Perkataan yang memotivasi. Bangun kata Tuhan. Angkat tilammu. Berjalanlah. Si lumpuh sembuh. Kekuatan di balik memotivasi dengan kasih. Powernya luar biasa. Jangan udah makin suamimu atau istrimu atau anakmu down, makin kau jatuhkan. Makanya lu percuma, lu gak bisa bikin apa-apa. Jangan. Pasti bisa, Tuhan pasti tolong. Bangkit, ayo bangkit. Karena untuk bangkit itu membutuhkan orang yang bisa motivasi. Di mana engkau waktu anak-anakmu bermasalah, di mana engkau waktu orang tuamu bermasalah, di mana engkau waktu suamimu bermasalah. Jangan harapkan pendeta yang mendoakan. Yang membuat suami kita bangkit, istri kita bangkit, anak kita bangkit. Itu harusnya kita dong. Makanya Yesus bilang, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Happen. Amin. Bagaimana dengan kita? Saya masih ingat waktu saya pernah down. Saya pernah down. Hey halo, jangan pernah pikir hamba Tuhan gak bisa down. Saya pernah down. Gara-gara apa? Saya menghadapi keluarga besar saya. Capek banget. Kok gak berubah-berubah? 31 tahun kami gak bisa damai. Pak Ari dong datang. Kamu mesti bersyukur, minimal kamu masih punya keluarga. Kamu lakukan bagian kamu ajain. Saya terobatin. Waktu anak kami lagi pas ambil kedokteran di Pandeglang. Itu hampir menyerah. Anak kita nomor 2. Karena capek pak. Pak Ari di sana bilang bisa dia ini enggak apa-apa. Walaupun pelan it's okay, enggak apa-apa. Kamu udah terjun, udah 5 tahun pasti bisa. Dan sekarang ambil spesialis. Kekuatan dari memotivasi dengan kasih itu luar biasa. Itu pendampingan yang sejati. Yang kedua adalah apa? Menjadi apa? Menjadi cooler. Tahu cooler? Yang sudah punya mobil sini suka pakai cooler gak? Tapi berhubung karena aku gak bisa bawa mobilnya, aku bawa coolernya ini aja. Apa nih? Ini apa? Cooler. Enak banget betul. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi cooler dong di keluarga. Makanya kalau keluarga suami pulang udah capek, dia ngerasa beda loh gue balik ke rumah gue. Teduh, tenang, nggak banyak hal-hal yang tidak baik. Betul? Halo? Coba saya lihat muka-mukanya, karena muka cooler kelihatan dari sini. Beda. Masalahnya seringkali kita bukan muka cooler, tapi muka apa? Ntar deh, saya jadi tukang obat nih. Aku jadi tukang obat belakangan ini, betul. Nah, ini apa? Jadi apa? Jadi Zippo. Kita aja mau manas-manasin situasi. Halo, harusnya engkau jadi cooler. Tapi engkau panas-panasin situasi dengan apa? Nah, ini saya bawa apa nih? Nah, aku suka banget bawa ini. Tereng. Apa nih? Paria dong, betul. Paria rasanya apa? Pahit. Bukannya menenangkan. Makanya dasar lu percuma, lu sih bergaul sama itu orang. Kan gue bilang jangan. Pahit. Makanya suamimu gak berasa ketenangan, istrimu gak berasa tenang, orang tuamu gak berasa tenang. Makanya anak gak betah di rumah main game terus di luar. Karena hanya kata-kata pahit yang keluar, goblok, bodoh. Atau mungkin gak pahit. Tapi apa ini? Apa nih? Domba, betul. Cabai domba. Cabai bukan keriting saya bawa, si domba. Pedes betul. Pedes kayak istri Ayub. Kutukilah Allahmu, percuma lo pelayanan. Percuma lo ikut Tuhan, mana buktinya? Ekonomi kita gak berubah-berubah. Itu bukan cooler, halo. Atau satu lagi. Satu lagi. Apa nih?
Ngeluh aja dari pagi sampai malam. Rumahnya panas. Gaji cuma sekian. Gak tahu nih kapan. Ngapain juga di CLCC. Dasar Pak Andi gak perhatiin saya. Ngeluh terus. Kira-kira kalau engkau ngeluh terus, bisa gak jadi cooler? Amin. Halo, siapa yang jadi cooler? Yang selama ini suka manas-manasin suaminya, manasin istrinya, manasin anaknya. Saya udah punya pelayanan. Suami istri, papanya baik sebenarnya. Mamanya ini betul-betul kompor gas. Zippo. Betul. Anaknya memang betul punya masalah. Dia pernah menikah, dia gagal. Tapi mamanya yang dibilang itu anak memang gak betul. Memang begini, begana, beguno. Akhirnya sampai 4 kali itu anak menikah. Gagal lagi. Mamanya tiap hari kompor papanya sampai papanya gak sayang. Akhirnya anaknya meninggal pecah pembuluh darah. Hati-hati loh. Amin. Siapa yang jadi cooler? Siapa yang jadi cooler? Ini saya kasih, mau gak? Mahal nih, dari Alaska langsung. Mau gak saya kasih cooler? Ada 2 saya punya. Siapa cepat dia dapat. 1 laki 1 perempuan. Cepat lari. Loh, lari pun gak mau. Aku betul-betul CLCC ini memakan tenaga saya 1 juta kali. Mau gak jadi cooler supaya kalau engkau mulai panas, mulai engkau pakai paria, engkau ingat, aduh Tuhan ampuni, aku pengen jadi cooler di keluargaku. Beda loh, walaupun rumahmu kecil, itu semua betah. Siapa yang mau? Cepat lari, ayo 1 orang, perempuan laki-laki, satu laki-laki. Kamu mulai sekarang stop ngomel-ngomel ya. Apa? Mana laki-laki? Bapak-bapak. Laki-laki, cepat maju. Yes, nah ya engkau awas ya. Kalau suka kurang kasih jajan sama istri, nih. Yes, seringkali kadang-kadang seperti itu kita. Nah yang ketiga adalah apa? Booster. Booster itu artinya apa? Bikin tenaga, betul? Ya, kita harus jadi booster bagi keluarga kita. Ya, nah dikatakan waktu ada orang mati. Mereka bilang percuma anakmu. Tapi kata Yesus apa? Jangan takut, percaya saja. Ini perkataan yang positif. Harus positif. Makanya dikatakan Paulus, pikirkan yang manis, yang sedap dengar, yang kebajikan, yang kemurahan. Paulus ngomong gitu bukan gak punya masalah loh. Masalah dia dicambuk, dia kapal karam, dia kelaparan, dia dirampok. Tapi dia tetap memikirkan yang manis. Seperti apa? Korma. Tahu apa nih? Kurang gaul ya di sini ya. Ini makanan gaul tahu? Korma. Saya mau tanya, korma sampai berapa tahun dia bisa menghasilkan? 100 tahun. Di tengah panas matahari, 50 derajat Celcius, tetap dia menghasilkan. Karena dia tahu buah gue pasti manis. Harusnya anak Tuhan seperti itu. Booster dong keluargamu. Betul? Siapa mau korma? Ini saya kasih 2. Wah, aku mah betul-betul merchandise nih. Ada mau? Yes, maju. Nah, engkau mulai sekarang jangan lagi ngomel. Selalu manis, betul? Suami menikah belum? Belum menikah. Nah, kamu bakal dapat jodoh. Kenapa kamu belum dapat jodoh? Karena kamu selama ini kurang manis. Satu lagi, yes. Ya, ini bapak mana istrinya? Nah, nanti kasih tahu Ibu Indri. Sejak dikasih korma, perkataannya gimana? Betul. Ya, ini kita. Yang keempat adalah apa? Kita adalah pendoa bagi keluarga kita. Yesus sampai hari ini berdoa buat kita loh. Sampai hari ini dia berdoa buat kita. Engkau berharap hanya pendeta yang doakan keluarga kita? Nggak mungkin. Harus kita bangun mesbah dengan Tuhan. Doakan keluarga. Karena doa keluarga didengar oleh Bapa. Dia rubah jamnya. Dia cepetin jamnya. Amin. Yang kelima adalah apa? Jadilah a safe person bagi keluargamu. Sahabat. Jangan sampai anak kita, suami kita bersahabat sama si Elsia di luar sana. Sorry yang punya nama Elsia. Ini Elsie Pangaribuan lah, oke. Suami kita lebih suka curhat sama siapa? Sama istri, sama kalian, atau sama, enggak. Karena enggak mungkin orang enggak curhat. Waktu dia di persimpangan, dia pengen ngomong. Sama siapa nih gue ngomong? Perempuan Samaria lihat. Gara-gara dia curhat, Yesus kasih waktu yang berkualitas. Itu apa yang terjadi? Menjadi penginjil pertama di Alkitab non-Kristen. Tadinya dia orang yang tertutup. Keluar aja 12 siang loh. Amin. Waktu anakmu tertutup, suamimu tertutup, istrimu tertutup. Jangan pernah bilang memang dia tertutup Bu Indri. Pasti ada yang diharapkan dari kita. Jadilah a safe person bagi keluargamu. Aku dengan Pak Hari, kami gak ada rahasia. Pak Hari ada apa-apa pasti ngomong sama aku. Ini kita ngobrol, Makanya kami tiap hari ngobrol. Tiap hari kita diskusi. Hanya tidur kita gak diskusi. Karena kami dua ngorok. Itu pun diskusi betul. Waktu suami gak mau diskusi sama kita mengenai pekerjaannya. Jangan cepat-cepat bilang ya, mungkin dia karena nganggap gue gak ngerti. Gak mungkin. Minimal kalaupun kau tidak ngerti, dengar. Iya Pak, kita pasti tolong. Dengar,
Pak Ari kalau ngomong sama saya mengenai Harley, mana aku ngerti knalpotnya, dia punya mesinnya. Tapi aku kadang-kadang sok ngerti. Oh iya Pak, oh gila mesinnya keren banget. Padahal aku gak ngerti gitu loh. Jadi Pak Ari merasa bini gue bisa diajak ngomong. Aku juga begitu kalau aku pelayanan wanita. Pak Ari kayak begini ngerti lah pelayanan wanita. Tapi Pak Ari dengar, oh ya bagus kamu seperti itu. Jadi beda, aku gak perlu cari dari luar. Pak Ari gak perlu cari dari luar, anak kita gak perlu cari dari luar. Ada dia punya keluarga yang mau menjadi safe person bagi dia. Amin. Amin. Dan yang terakhir, terima keluargamu apa adanya. Saya mau tanya, Yesus waktu ketemu penzina, udah jelas ketahuan berzina loh. Ada gak dia bilang gini, kalau dipikir-pikir lu pakai baju apa waktu berzina? Enggak. Dia bilang aku pun gak menghukum, don't do it again. Penzina itu menjadi Maria Magdalena, satu-satunya orang yang membawa kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Give another chance to your husband. Suami kita pernah salah, kasihlah kesempatan. Siapa sih orang yang mau gagal terus? Si bapak langsung bilang, nah aja lu dengarkan katanya. Ses, betul. Semua orang bisa punya tergelincir, bisa gak? Bisa lah, pendeta bisa tergelincir, bisa lah. Ibu ini bisa tergelincir, Pak Ari bisa tergelincir. Tapi waktu engkau berikan kesempatan itu luar biasa. Dan yang terakhir, saya mau tanya. Matius 1 ayat 1, buka ayat terakhir. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apa artinya ini? Anak Daud, anak Abraham. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Abraham dengan Daud itu total berbeda loh kehidupannya. Yang satu taat, gak pernah salah loh. Mungkin kecil kesalahan Abraham, betul? Ya, betul? Dia pernah salah sekali, bohong tentang istrinya. Tapi dia taatnya luar biasa. Disuruh sekarang pergi meninggalkan keluarga, dia tinggalkan. 75 tahun loh. Orang biasanya udah umur tua gak mau keluar dong, betul? Enak sama keluarga. Yang kedua, disuruh kasih anaknya pun dia kasih, yang nunggu 100 tahun. Kalau ketaatan gak usah diomongin. Betul? Kalau keluarga Abraham itu kompak. Mana buktinya? Waktu abangnya meninggal, Lot adiknya dibawa sama Abraham. Kompak. Saya mau tanya, kalau soal dosa Daud, kurang apa dosanya betul? Istri orang disikat, dibunuh lagi suaminya. Betul? Leher gue lihat digorok. Kalau nggorok orang itu ada gak kayak gini? Gak ada kan tuh. Betul, itu darah muncrat dari semua betul. Sampai dia gak boleh bangun bait Allah. Total berbeda. Apa yang membuat makanya Yesus dimasukkan Yesus anak Allah, anak Abraham? Tahu kenapa? Yang satu punya keluarga yang happy family. Yang satu punya keluarga yang gak happy family. Daud gak pernah dicintai oleh papa mamanya. Daud gak pernah dicintai oleh istrinya Mikhael. Dihina malahan. Ngapain lu menari-nari seperti orang gila? Karena dia anak raja. Daud gak pernah dikasih oleh abang-abangnya. Bahkan dianggap enteng karena dia hanya tukang gembala. Daud gak pernah dianggap oleh anaknya Absalom. Mau dibunuh bahkan. Tapi yang luar biasa, Daud mencintai keluarganya. Ini yang membuat makanya mereka diangkat luar biasa oleh Tuhan. Karena mereka tidak menyanyiakan keluarga. Bagaimana dengan kita? Do you know your husband? Do you know your wife? Do you know your children? Jangan pernah bilang engkau mengenal Tuhan kalau engkau tidak mengenal keluargamu. Waktu Markus 4 dikatakan ada badai. Murid-murid berkata begini waktu badai ditenangkan. Siapa ini orang? Kok bisa badai ditenangkan? Itu orang Kristen loh. Gak kenal Yesus. Engkau di tempat ini bisa pelayanan sudah berpuluh-puluh tahun. Belum tentu tahu Yesus. Kalau kita gak kenal suami, gak kenal istri, gak kenal anak kita, gak kenal orang tua kita. Gak bisa berikan terbaik bagi dia. Yakin bisa berikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Hari ini ambil keputusan. Mungkin engkau selama ini sudah tidak terkonek dengan papa mama. Mungkin engkau pahit sudah sama istrimu. Engkau mungkin marah kepada suamimu. Atau kepada orang tuamu. Hari ini ambil keputusan. Mau? Nama Daud tercatat sebagai Yesus anak Allah. Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu satu privilege yang luar biasa. Bukan karena dia raja. Tapi karena dia mengasihi keluarganya. Jangan marah sama keluargamu. Jangan kecewa melihat keluargamu. Jangan tolak keluargamu. Kita gak bisa pilih keluarga. Saya sampai hari ini 31 tahun. 31 tahun Pak, 30 berapa Pak? 32 tahun gak ada pertemuan sama keluarga saya. Putuskan marah atau bilang aku mengasihi abang-abangku. Aku mengasihi kakakku. Aku mengasihi keponakanku. Walaupun mereka mungkin belum bisa bersama-sama saat ini.
Hari ini keputusan tangan kita, 2023 masih panjang. Waktu engkau ambil keputusan untuk rekonsiliasi dengan keluarga, mau menjadi pendamping bagi keluarga. Lihat nanti, hal yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat. Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berdiri semuanya. Mau ambil keputusan yang selama ini mungkin sudah mulai zipo sama keluarganya. Udah mulai panas. Hati-hati, kecil seperti ini bisa menghanguskan kita loh. Tapi kalau engkau bereskan hari ini, Tuhan bisa pulihkan, hanya cuman balikan tangan. Nyanyikan satu lagu. Semua dengan sikap doa. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Keluarga kami sebelumnya itu keluarga yang sangat kompak. Ayah ibu saya punya anak 9, kami dekat sekali. Waktu saya masih kecil saya masih ingat, kami tinggal di Medan. Setiap Natal, itu kalau Natal, kebetulan tempat kita tinggal tuh adalah pabrik ayah. Jadi di sana ada pabrik semuanya. Pegawai di sana ada kurang lebih 5.000 orang. Jadi setiap Natal itu saya sangat antusias. Karena setiap Natal tuh pasti nanti karyawan tuh semua keluar. Mereka pakai lilin, mereka nyanyi selamat selamat datang Yesus Tuhanku sampai masuk ke gereja. Karena kita juga punya gereja di sana. Itu saya paling happy, ada drama, ada semua dan keluarga semua datang dari Jakarta. Ayah kebetulan punya kamar tuh ada 9 kamarnya untuk anak-anak semuanya. Jadi semua datang dengan anak-anak, saya sama cucu-cucu sama ponakan saya ada 30 sekian, banyak banget. Kita happy banget, kita pasti makan mie yang panjang, nanti dikasih ada sama orang Chinese yang dekat sama rumah kita, intinya sangat happy. Gak pernah kepikir, nanti pas kalau kita ada berkat, liburan berangkat semua sama-sama keluar. Sangat happy. Tapi pas ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, terjadi hal yang tidak baik. Sampai hari ini kami, yang meninggal pun kemarin keluarga saya, kita bisa gak datang. Yang meninggal gak datang, yang sakit gak datang, yang menikah gak datang. Tidak pernah ketemu kecuali di pengadilan. Sampai detik ini. Apakah membuat saya marah? Buat saya kecewa sama Tuhan. Awalnya memang saya down. Ada Pak Ari di sini. Pak Andi bilang, Bu Indri ambil PDM, pendeta muda. Gak layak saya Pak Andi, keluarga saya masih belum. Saya masih terintimidasi waktu itu. Tapi sekarang saya tahu, waktu aku bisa mengasihi keluargaku tanpa syarat. Di sana engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Hari ini mari, ada di sini mungkin yang masih marah sama papa mama. Karena engkau dibeda-bedakan, angkat tanganmu di tempat. Angkat tanganmu di tempat. Di sini kita mau bereskan hari ini. Please lah. Capek kalau engkau tidak mengalami pemberesan dengan Tuhan. Angkat tanganmu di tempat. Engkau mau menangis, engkau mau menjerit. Silakan saja. Yes. Yes, Jesus. Karena sering kali kadang-kala papa mama bedakan. Atau mungkin di tempat ini engkau punya suami yang bulak-balik melukai engkau. Percayalah. Sekedar engkau bertahan gak akan membuat engkau mengalami perkara besar dengan Tuhan. Ampuni suamimu. Ada di sini istri yang kecewa dengan pasangannya? Angkat tanganmu. Jangan malu. Kita berhadapan dengan Tuhan hari ini.
atau suami istri atau suami yang engkau sangat-sangat kecewa melihat istrimu. Mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik. Mungkin pernah tidak setia pada kita. Angkat tanganmu di tempat. Saya akan turun. Tapi kalau kalian gak angkat tangan ya saya gak bisa bikin apa-apa. Karena saya percaya waktu kita minta sama Tuhan hari ini, ingat tadi, bisa jam Tuhan dimundurin cepet loh. Dia bergerak. Yang selama ini mungkin engkau tidak yakin dengan doamu, hari ini Tuhan akan jawab. Ya. Atau mungkin selama ini engkau sebagai orang tua, engkau sakit hati dengan anakmu. Karena anakmu yang gak peduli dengan engkau. Kita dihina sama anak kita. Kita gak dianggap, waktu kecil kita urus, sudah besar, sudah dia berhasil lupa dengan kita. Angkat tanganmu di tempat. Kalau ada, angkat tangan ya, saya akan turun. Tapi kalau gak ada, saya gak turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes.